Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan. Syurutu ijza'il hajari thamaniyatun wa hiya syurutul lati idza tawaffarat ajza'a isti'malul hajari dunal ma'. Syarat-syarat diperbolehkan beristinja menggunakan batu atau seumpama dengan batu sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Artinya nggak sebatas batu, pakai tisu juga bisa. Nah, syarat kita boleh menggunakan batu atau seumpama dengan batu atau tisu, benda apapun itu yang sesuai, yang semakna, itu 8. Kalau di pembahasan sebelumnya, kita membahas tentang syarat bendanya yang dipakai beristinja bolehnya seperti apa. Syarat batu yang seperti apa atau syarat yang benda seperti apa yang boleh dipakai istinja selain air. Sekarang syarat boleh menggunakan benda itu. Nah, begitu maksudnya. Syaratnya ada 8, baru boleh kita menggunakan batu atau yang seumpama. Nah, apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka bolehlah menggunakan batu tanpa air. Yang pertama, apa syaratnya? Ayyakuna bisalasati ahjarin. Ay salasi mashatin fala yushtaratu ta'addudul ahjar wa takfi hajaratun wahidatun bi atrafiha thalathah. Syarat yang pertama, baru boleh kita menggunakan batu harus dengan 3 batu. Enggak. Artinya di sini beliau jelaskan harus dengan 3 kali usapan. Misalnya dia usap, misalnya ini apa namanya? Najisnya. Atau tempat najisnya, yang ada najisnya. Nah, dia usap sekali, buang. Usap lagi sekali, buang. Usap lagi sekali, buang. Nah, 3 kali usapan, harus 3 kali. Nggak boleh sekali atau 2 kali. Walaupun dengan sekali sudah bersih. Misalnya sekali dia bersihkan, dia usap. Oh, langsung bersih. Tetap nggak boleh. Harus sampai 3 kali usapan. Begitu. Tapi apakah harus dengan 3 batu, 3 kali usapan itu? Nggak perlu. Nggak harus dengan 3 batu. Artinya boleh pakai 1 batu, yang penting 3 kali usapannya. Yang wajib itu 3 kali usapannya, bukan 3 batunya. Boleh pakai 1 batu, asalkan 3 kali diusap. Misalnya batunya begini bentuknya, kotak misalnya. Atau batu, nggak harus kotak sih. Intinya batunya memiliki beberapa sisi. Pertama, dia istinjanya pakai sisi sebelah sini. Nah, jangan lagi pakai sisi sebelah sini. Kedua, pakai sisi sebelah sini misalnya. Ketiga, pakai sisi sebelah sini. Begitu. Begitu ya. Itu syaratnya yang pertama. Baru boleh menggunakan batu. Harus dengan 3 kali usapan. Kalau dengan 3 kali usapan misalnya nggak bersih juga, nggak bersih nih dengan 3 kali, ternyata masih ada. Maka dia tambah sampai 4. Pas 4 belum bersih, tambah sampai 5. Pokoknya sampai bersih. Pas 5 belum bersih, tambah 6. Nah, kalau 6 sudah bersih, dianjurkan kita menambah lagi 1. Intinya, dianjurkan itu kita berhenti di bilangan ganjil. 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Begitu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, baru boleh menggunakan batu atau seumpamanya ayyung qiyal mahalla ay as-safhah wal hashafah wa dhahira farjil mar'ah bihaitsu la yabqa illa atharun la yuziluhu illa al-ma' fala budda min fi'li amrayni wa huma al-inqa wa yakuna bi thalathi mashatin. Yang syarat kedua, batunya itu bisa membersihkan tempat najis itu. Bisa membersihkan sofhahnya. Sofhah itu artinya kepala zakarnya, kepala kemaluannya. Bisa dia membersihkan tempat itu. Kemudian juga bisa dia membersihkan hasyafah, duburnya, piringan duburnya. Piringan duburnya, bukan bokongnya. Piringannya itu, tempat keluarnya itu loh, yang mohon maaf, misalnya begini dia. Aduh, kok gini? Misalnya begini ya. Piringannya itu. Juga dia misalnya kalau perempuan ya bisa dia membersihkan bagian luar yang terlihat dari kemaluan perempuan itu. Sekira yang tersisa cuma bekas saja.
yang bekas, yang mana bekas itu tidak bisa hilang kecuali dengan air. Nah, itu sudah bisa artinya membersihkan kalau sudah seperti itu. Kalau cuma tersisa bekas nggak apa-apa, bekasnya sedikit nggak apa-apa. Itu namanya sudah bisa dia menghilangkan berarti bendanya atau batunya. Bisa membersihkan tempat itu. Nah, maka kalau seperti itu, maka haruslah dia mengerjakan dua hal. Pertama, al-inqa, harus bersih. Membersihkan juga harus dengan tiga kali usapan seperti yang kita bahas sebelumnya. Harus 3 kali, wajib 3 kali itu. Tapi satu boleh, satu batu, tapi 3 kali usapan yang penting. Nah, gitu. Sekarang kata beliau begini. Falau masaha thalathan walam yahsulil inqa fatajibuz ziyadatu hatta yahsula walau naqiyal mahallu bimashatin aw mashataini wajaba ziyadatu tsalitsah. Seandainya dia mengusap 3 dan belum bersih dengan 3 kali usapan itu, maka wajib dia tambah sampai bersih. Begitu seperti contoh sebelumnya ya, sudah kita bahas tadi. Seandainya bersih dengan sekali atau 2 kali, maka wajib menambah sampai 3 kali. Nah, jadi wajibnya itu 3. Kalau sekali bersih tetap harus sampai 3 pokoknya. Tapi kalau 3 belum bersih, nah baru boleh tambah sampai bersih. Kama qala sahibu Sofwati Zubat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan pengarang matan Zubat. Talwithu farjin mujibus tinja'i wa sunna bil ahjari thummal ma'i yujzi'u ma'un aw thalathu ahjar yunki biha ainan wa sunnal itar walau bi atrafin thalathatin hasal bi kulli mashatin li sa'irin mahal. Yang ketiga syaratnya, alla yajifan najasu, ay la yaybisal kharij kulluhu aw ba'duhu bihaitsu la yaqla'uhu al-hajar. Syarat yang ketiga, najisnya belum kering. Artinya segera habis buang air besar atau habis buang air kecil baru boleh menggunakan batu kalau najisnya itu belum kering. Ini main HP dulu atau misalnya menghayal, lihat-lihat ke atas, lama ternyata sudah kering bagian depan yang tadi itu yang keluar itu atau bagian belakang yang keluar sudah kering najisnya. Nggak bisa sudah kalau sudah kering. Nah, begitu. Kalau sudah kering nggak bisa juga nanti batunya mengangkat dia itu. Nah, kemudian yang keempat syaratnya. Banyak ini ya. Berapa ini syaratnya? Berapa tadi? 8 ya. Yang keempat, alla yantakila ay la yantakila anil mahallil ladzi asabahu indal khuruji wastaqarra fih. Syarat yang keempat, baru boleh kita menggunakan batu kalau najisnya itu belum berpindah. Belum berpindah kemana-mana, masih di bagian kemaluan depan dan lubang belakangnya, piringannya itu. Kalau misalnya di kemaluan depannya masih di kepalanya itu, di helmnya itulah. Kalau dia misalnya dia kencing terus digoyang-goyangkan sampai kemana-mana percikannya itu kena kemana-mana, itu berarti sudah berpindah, artinya itu sudah nggak bisa lagi berstinja dengan batu yang seperti itu, berarti harus pakai air kalau sudah berpindah begitu. Atau kalau misalnya di bagian belakang misalkan dia duduk nih jongkok, nah, kemudian keluarlah kotorannya. Nah, itu kotoran yang keluar belum berpindah misalnya. Kemudian pas dia berdiri, nutuplah dia. Ya kan kalau orang berdiri nutup bokongnya itu. Nah, kenalah samping-sampingnya itu, samping bokongnya itu. Artinya lewat dari piringannya itu. Nah, itu berarti sudah tidak bisa. Yang seperti itu. Berarti harus pakai air kalau sudah begitu. Nah, gitu maksudnya. Mana dia? Yang keempat, yang kelima berarti sekarang. Yang kelima syaratnya, alla yatra alaihi akhar, kama'in aw turabin aw najisin akhar, wa inda ramli idza kana jafan la yadur. Syarat boleh menggunakan batu kalau najis itu belum didatangi oleh sesuatu yang lain. Artinya belum terkena sesuatu yang lain seperti air.
misalnya dia buang air besar, kemudian air pas dia buang air besar jatuh kotorannya itu di air WC-nya itu misalnya, kemudian naik misalnya airnya itu naik lagi dia ke atas, kena lah kotoran yang ada di piringannya dia, lubang belakangnya dia. Nah, itu namanya sudah terkena dengan sesuatu yang lain. Maka kalau sudah seperti itu nggak bisa lagi beristinja pakai batu, haruslah pakai air. Atau kena debu, misalnya pas dia kencing ada debu, hinggap banyak debu terbang, hinggap ke kemaluannya misalnya. Oh, kena kemaluannya debu. Sudah kena najisnya dengan sesuatu yang lain, berarti seperti itu nggak bisa juga. Begitu ya. Tapi kalau menurut Imam Romli nggak apa-apa kalau yang mengenainya itu kering. Tapi itu tidak perlu kita bahas terlalu dalam. Yang penting kita tahu dasar-dasarnya saja. Mungkin juga sini juga yang saya kira yang nonton yang masih pemula gitu. Kemudian yang keenam, alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, ay yujawizahuma muttasilan binun infisalin fayata'ayyanul ma' fil ladhi jawaza duna ghairihi. Syarat yang keenam bahwa najisnya itu belum melewati safhah dan hasyafahnya. Artinya belum keluar dari batas helm atau piringannya itu. Sama seperti artinya belum berpindah, belum lewat dari situ. Kalau sudah lewat, udah kemana-mana najisnya, ya nggak bisa sudah. Begitu. Maka kalau sudah lewat begitu ya harus pakai air. Kemudian syarat yang ketujuh. Isti'abul mahalli bil hajar. Syarat yang ketujuh, meratakan tempat itu dengan batu. Caranya itu meratakan maksudnya dibersihkan dengan rata. Caranya itu misalnya ini tempat keluar najisnya ya, misalnya contoh, anggap aja begitulah. Putar dulu ke kiri, habis ke kiri putar ke kanan, habis ke kanan baru bawah ke atas. 3 kali begitu. Artinya diratakan, semuanya kena ini. Aduh, sakit. Ke-8. Syarat yang ke-8, antakunal ahjaru tahiratan. Batunya harus suci, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nggak boleh kalau dia najis atau mutanajis. Nah, itu ya syarat-syarat boleh menggunakan batu ada 8. Syarat boleh menggunakannya beda sama syarat batunya. Itu beda, syarat batu sama boleh menggunakan batu. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengerti. Kemudian nanti kita lanjutkan di sunnah-sunnah istinja. Sangat banyak katanya beliau. Ini perlu kita perhatikan dan tahulah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.